Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita berkumpul di pagi yang cerah dan di tempat yang mubarakah insyaallah taala untuk dalam rangka menunaikan salah satu ibadah yang agung di dalam agama kita, yaitu ibadah talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Maka niatkan dari rumah kita masing-masing adalah dalam rangka untuk kita mempelajari, mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa materi kita terkait tentang bekal kita untuk mencapai puncak cita-cita setiap insan, yaitu untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah cita-cita yang paling tinggi yang harus setiap muslim, setiap manusia bahkan secara umum, untuk bercita-cita agar cita-cita itu adalah masuk surga. Sebagaimana salah seorang sahabat ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keinginannya, apa yang diharapkan, itu sahabat Ka'ab bin Rabi'ah al-Aslami. Beliau ini seorang sahabat ashabul sufah yang tidak punya rumah, yang miskin. Beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasul bertanya, kata Nabi SAW, sal, wahai Rabi'ah, mintalah, engkau minta apa, aku akan beri, kata Nabi SAW. Maka Rabi'ah permintaannya hanya satu saja. Kata beliau, Rabi'ah radhiyallahu anhu mengatakan, murafaqataka fil jannah. Permintaanku ya Rasulullah, bagaimana aku bisa bersamamu di surga kelak. Ini cita-cita yang demikian tingginya. Sampai kata Nabi, al ghaira dzalik, atau minta yang lain. Kau minta surga, minta yang lain gitu. Kata Rabi'ah, wa dzaka ya Rasulullah, tidak ya Rasul, itu saja yang saya harapkan. Maka apa kata Nabi SAW? Jemaah sekalian, Nabi SAW tidak langsung mudah main menjamin saja, tidak, ya sudah tenang kamu nanti masuk surga sama saya. Tidak. Rasul SAW padahal manusia yang layak untuk menjamin manusia karena keutamaannya, karena keagungannya. Rasul seorang makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi tidak mudah menjamin orang. Kata Nabi kepada Rabi'ah ketika Rabi'ah mengatakan murafaqataka fil jannah, supaya bisa bersamamu di surga kelak ya Rasulullah. Kata Nabi, fa'inni 'ala nafsika bi kathratis sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya cita-citamu tercapai itu maka bantu aku. Bagaimana caranya? Agar engkau memperbanyak apa jemaah? Memperbanyak sujud. Perbanyak sujud ini bukan sujud terus begitu, bukan. Maksudnya memperbanyak salat sunnah. Nah, ini diantara keistimewaan memperbanyak salat sunnah adalah apa? Akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW kelak di surga. Dan sebagaimana tadi Ustadzuna di muqaddimah menyampaikan bahwa orang yang paling sukses, paling beruntung, orang yang paling dianggap sukses jaya hidupnya adalah orang-orang yang diselamatkan dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau ditanya apa itu kesuksesan, kesuksesan hakikatnya tatkala orang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Jadi sukses itu bukan yang berhasil jemaah ya. Karena kalau sukses berhasil maknanya berarti ada maling yang sukses, ada koruptor yang sukses. Karena sukses yakni berhasil, malingnya tidak. Oleh karena itu Allah berfirman, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz.
Barang siapa yang diselamatkan, dihindarkan oleh Allah dari azab neraka, dimasukkan ke dalam jannah, maka sungguh dia orang yang faz, orang yang sukses, orang yang beruntung. Demikian pula Rasul banyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Nah, apa yang dimaksud fid dunya hasanah jemaah? Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullah ketika ditanya apa yang dimaksud dengan fid dunya hasanah, di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat kebaikan. Kalau di akhirat kebaikan maknanya al-jannah. Ya. Wa qina adzaban nar. Berarti di sini ada 3 permintaan. Yang pertama, atina fid dunya hasanah. Apa yang dimaksud fid dunya hasanah? Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullah mengatakan fid dunya hasanah ya al-ilmu nafi' wal 'amalu salih. Di dunia hasanah maknanya al-ilmu nafi' wal 'amalu salih. Jadi jangan dipikir duit jemaah, pekerjaan. Di dunia hasanah itu ini dia. Karena kalau duit, orang-orang kufar, orang yang enggak pernah sholat pun Allah beri. Maka kita jangan merasa khawatir dengan perkara yang Allah berikan kepada orang kafir, diberikan kepada seluruh makhluk. Jangan merasa khawatir. Tapi khawatirlah terhadap perkara yang Allah hanya beri kepada orang-orang yang beriman saja, yang Allah hanya beri kepada orang-orang yang khusus saja, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang hanya Allah cintai saja. Apa itu? Itu tadi al-ilmu nafi' wal 'amalu salih. Tidak diberikan kepada setiap orang. Lalu yang kedua apa? Minta wa fil akhirati hasanah wal murad bihil jannah. Taib. Lalu yang menarik di sini, wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Kenapa kok meminta wa qina adzaban nar? Yani agar dihindarkan, diselamatkan dari azab neraka. Padahal sudah minta apa sebelumnya? Surga. Kenapa kita berlindung juga kepada Allah dari azab neraka? Ini diantara ada rahasia di sini. Apa rahasianya jemaah? Karena ada orang yang masuk surga tapi harus masuk dulu kemana? Ini dia rahasianya. Jadi orang ada yang masuk jannah tapi harus menyemplung dulu ke dalam neraka. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya ada kaum yang nanti akan keluar dari neraka. Yang ini khilaf akidah al-Khawarij. Berbeda dengan akidahnya orang-orang Khawarij. Kalau orang Khawarij nggak ada istilah keluar dari neraka, tuh nggak ada manusia. Kalau sudah neraka, ya neraka. Ini kesesatan di antara kesesatan kaum Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku-pelaku dosa. Ya, jadi tidak ada bagi mereka itu dosa. Maka bahkan mereka nggak ada pembagian dosa besar kecil, itu tidak ada. Jadi orang masuk neraka sudah selamanya di neraka. Sehingga orang-orang Khawarij itu mengingkari syafaat apa? Syafaat Rasulullah SAW li ahli al-kabair. Jadi berurutan, berkaitan. Awalnya mengkafirkan pelaku dosa besar, ujung-ujungnya akhirnya apa? Mengingkari syafaat di antara syafaat Rasulullah SAW. Padahal dalam hadis kata Nabi apa? Syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Bahwa syafaatku adalah bagi pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Tapi jangan pede dulu. Bagi siapa ini? Pelaku dosa besar yang tidak melakukan syirik. Jadi syaratnya orang mendapat syafaat bagi pelaku dosa besar itu bagi orang yang tidak melakukan kesyirikan, bagi orang yang pernah melakukan syirik tapi sudah bertobat ya kepada Allah, mati tidak membawa dosa syirik. Nabi mengatakan wahya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'ah. Dan dia akan didapatkan syafaatku itu bagi orang yang mati di antara umatku yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Maka kalau kita meminta surga kepada Allah, lazim harus kita berlindung dari neraka. Jangan minta surga saja. Karena bisa jadi diijabah, ya sudah masuk surga, tapi nyemplung dulu neraka. Mau? Mau tidak jemaah? Ya kalau berharap jangan ya. Bahkan kita kalau harapan surga kelas rendah pun jangan. Nggak mau, ya Allah saya surga nggak mau rendah. Harus surga yang tinggi, surga Firdaus. Kan Nabi mengatakan, kalau minta surga kata Nabi mintalah surga apa? Firdaus. Dan jangan merasa minder kita. Aduh Ustaz, saya nih tahajud jarang, puasa juga Senin Kemis. Ya.
Jangan jemaah, karena bisa jadi kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah surga kita ini tinggi. Maka harus pede, harus yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kalaupun mungkin amalan rendah, amalan pas-pasan, itu bisa jadi tetap kita masuk Firdaus. Walaupun nanti untuk menggapainya itu harus dengan apa jemaah? Karena amalan pas-pasan, dikasih penyakit, dikasih bala, dikasih musibah, itu untuk supaya diangkat derajat karena tidak terjangkau dengan amalan. Jadi ada orang yang derajatnya surga Firdaus sudah dicatat takdir oleh Allah, surga Firdaus, tapi amalannya pas-pasan. Bagaimana supaya sampai? Dengan musibah-musibah. Oleh karenanya kita patut bersyukur ketika dapat musibah. Ini derajat yang sudah tingkat tinggi. Kan kalau orang dapat musibah itu tingkatannya ada 3 kata Syekh Al-Utsaimin. Pertama, tingkatannya mendapat musibah itu ya orang sabar. Itu tingkatan paling rendah. Sabar. Sabar itu ndak ngorosulo, ndak melakukan hal yang dilarang ketika dapat musibah. Baik secara amal, nampar pipi atau sobek baju itu termasuk orang ndak sabar, atau ngorosulo, yakni mencaci maki dan semisalnya. Sabar, diam, menahan, habsun nafs, sabar. Ini rendah ini. Naik ke derajat yang kedua, ridho. Ada orang yang sabar tapi ndak ridho. Oh, pokok aku loh, tonggoku ndak tahu sholat, ndak kena apa-apa, pokok saya yang kena. Itu, tapi dia sabar, tidak melakukan dosa apapun, tidak mencaci. Cuman dia apa yang dia hilang itu seolah-olah kok hilang ya Allah, kok itu aduh kesayangan saya kok hilang gitu. Nah, itu masih kurang ridho, ndak ridho berarti. Nah, ridho yang kedua. Yang ketiga apa? Syukur ketika dapat musibah. Luar biasa. Makanya diantara doa ketika kehilangan anak kecil, kehilangan seorang anak kita yang kita cintai, itu nanti kata Allah, orang yang membaca hamdalah, memuji Allah, lalu mengucap istirja dulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian membaca hamdalah, memuji Allah, maka Allah katakan kepada malaikat, ubnu li abdi hadza baitan fil jannah wa sammuha baital hamdi. Bangunkan untukku rumah di surga dan namakan rumahnya rumah pujian. Kenapa? Ketika mendapat musibah, dicabut nyawa, jantung hatinya, dia mengucap alhamdulillah. Apa ada di antara kita yang anaknya mati? Alhamdulillah ya Allah. Kalau kedengaran sama orang lain, loh kamu anaknya mati malah syukur, malah disalahin sama tetangganya. Nggak paham hadis Nabi tadi. Ini tingkat apa jemaah? Tingkat yang paling tinggi. Ketika musibah sudah sabar, ya ridho, ya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini diantara hakikat jemaah ya. Apa yang kita targetkan dalam hidup ini adalah untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu hakikat kebahagiaan tatkala seorang berada di antara iman dan amal saleh. Makanya Allah berfirman, "Man 'amila shalihan" di surah An-Nahl, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Apa janjinya Allah? "Falanuhyanahu hayatan thayyibah wa najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh. Lihat jemaah, dalam Quran tidak ada disebutkan amal soleh tok, mesti digandeng dengan iman. Tidak ada penyebutan iman tok, mesti digandeng dengan amal soleh. Dan ini disinilah kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam konsep iman. Yani iman itu harus adanya amal. Iman itu masuk di dalamnya amal, dan amal bagian dari iman. Makanya 5 unsur iman menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang barang siapa tidak ada 5 unsur ini, maka dia keluar dari Ahlussunnah dalam konsep iman. Apa itu iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah? Qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'ati rahman. Yang kelima, wa yanqusu bi ta'ati asyaitan. Apa katanya? Ucapan hati yang pertama. Yang kedua, keyakinan. Kok ucapan hati? Ucapan lisan jemaah. Yang kedua, keyakinan hati. Ya. Yang ketiga apa? Amalan anggota badan. Bertambah dengan taat kepada Ar-Rahman dan berkurang kalau taat kepada syaitan, yakni dengan maksiat. Ini dia konsep iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Lihat, setiap ayat mesti illal ladzina amanu wa amilu shalihat. Man amila salihan
min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Mesti digandeng antara iman dan amal, iman amal, iman amal. Ini karena memang iman itu masuk di dalamnya amal, harus. Kan ada kaum yang tidak memasukkan amalan kepada iman. Kaum apa namanya disebut? Perusak-perusak akidah. Kasih aja. Kaum apa namanya yang tidak memasukkan amal terhadap iman? Kaum apa namanya? Angkat tangan dulu. Hah? Syiah mana? Apa? Hah? Baik. Fadal. Siapa namanya? Ana. Ya. Antum bukan Ana. Hah? Free. Baik. Hadiahnya kasih. Kasih. Kenapa dikasih? Antum, buat antum. Antum jawab apa tadi? Nah, murji'ah. Jadi apa itu murji'ah? Murji'ah itu diambil dari kata irja yang artinya takhir. Murji'ah itu diambil dari kata al-irja. Apa maknanya? At-takhir, mengakhirkan. Mengakhirkan apa? Takhirul amal an musammal iman. Mengakhirkan amalan dari konsep iman. Jadi setiap kaum orang yang tidak memasukkan amal terhadap iman itu namanya murji'ah. Berarti menurut murji'ah iman itu bisa hati saja, keyakinan hati. Bisa iman itu hanya ucapan saja. Sebagaimana banyak firqah-firqah yang sesat dalam masalah ini. Yaitu murji'ah. Jadi murji'ah itu bersekte-sekte. Yang paling masyhur ada 4 sekte jemaah. Berapa murji'ah yang paling masyhur? 4 sekte. Yang pertama Jahmiyah dia. Jahmiyah ini mengatakan katanya iman itu al-iman huwal ma'rifah. Apa konsep iman menurut Jahmiyah? Jahmiyah itu suatu kaum yang mengikuti pemahamannya seorang bernama Jaham bin Safwan. Kaum sesat. Jahmiyah ini dinamakan Jahmiyah dinisbatkan kepada siapa? Pendirinya Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan berguru kepada Ja'ad bin Dirham. Jaham bin Safwan berguru kepada Al-Ja'ad bin Dirham, yang mereka sesat dalam takdir, mereka sesat dalam sifat-sifat Allah, mereka sesat juga dalam masalah konsep iman. Nah, menurut Jahmiyah iman itu apa? Apa iman itu? Al-ma'rifah. Apa al-ma'rifah maksudnya? Iman itu kenal Allah. Pokoknya orang kenal Allah mukmin dia. Berarti konsekuensinya iblis adalah mukmin. Iblis mukmin menurut konsep iman siapa? Jahmiyah. Dan Jahmiyah dalam konsep iman dia itu murji'ah. Hati-hati di sini. Jahmiyah dalam konsep iman dia itu termasuk kelompok apa namanya? Murji'ah. Kenapa? Karena dia tidak memasukkan amal terhadap iman. Bahkan iman menurut mereka hanya ma'rifah. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, murji'ah itu aliran yang namanya Al-Karomiyah. Ini sekarang ngaji akidah dulu sebentar. Al-Karomiyah, dia pengikut Muhammad bin Karam. Namanya orang yang mencetusnya ini adalah namanya Muhammad bin Karam, yang wafat sekitar tahun 264. Muhammad bin Karam. Apa konsep iman menurut Muhammad bin Karam yang pengikutnya dinamakan Karomiyah? Yang dia dalam konsep iman ya murji'ah karena dia tidak masukkan amal. Iman menurut Muhammad bin Karam yang namanya menjadi Karomiyah adalah al-iman huwa al-qaul bil lisani faqat. Iman menurut mereka itu ucapan lisan. Pokoknya orang sudah syahadat, muslim sudah. Walaupun tidak diimani oleh hatinya. Berarti konsekuensinya bahwa kalau iman hanya ucapan di lisan, walaupun tidak diamalkan, walaupun tidak diyakini oleh hati, maknanya berarti, konsekuensinya berarti orang-orang munafik adalah mukmin. Karena orang munafik mengatakan la ilaha illallah Muhammad. Bahkan orang munafik salat bersama Rasulullah. Wa idza qamu ila salaqamu kusala wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau salat mereka salat bersama Rasulullah dan para sahabatnya, tapi mereka salat itu dengan malas. Malas mereka salat dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Jadi orang munafik itu salat, orang munafik itu berzikir. Tapi zikirnya sayang sedikit. Sehingga bagaimana kita dibandingkan orang-orang munafikun ya ikhwah, yang zikir orang munafik itu katanya zikir tapi sedikit zikirnya.
Makanya dalam Quran tidak diperintahkan kita berzikir, tapi Quran memerintahkan wadhkurullaha dzikran katsira. Tidak sekedar diminta berzikir, memperbanyak zikir kita kepada Allah. Nih, orang munafik mengatakan la ilaha illallah tapi dia tidak beriman, kata Allah. Wa minan nasi man yaqulu amana billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Baik ya. Jadi menurut Karomiyah, iman itu apa? Ucapan di lisan. Berarti konsekuensinya ya, berarti orang munafik mukmin. Padahal orang munafik bukan. Baik. Yang ketiga, Asy'ariyah. Murji'ah yang ketiga Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah itu dalam konsep iman apa dia kelompoknya? Murji'ah. Asy'ariyah itu adalah pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau bertobat. Dia di mana konsep iman menurut beliau adalah at-tasdiq bil qalbi faqat, yaitu membenarkan dengan hati saja. Dan ini banyak mudaratnya ketika dipahami iman adalah keyakinan hati saja. Sebagaimana banyak kaum muslimin sekarang berbuat dosa maksiat dengan alasan iman di hati, dia bela kemaksiatan dengan alasan iman di hati. Berapa banyak kaum muslimah sekarang yang ketika ditanya dan mereka tidak berjilbab, kenapa engkau tidak berjilbab? Tidak apa-apa, wong saya sudah menjilbabi hati. Jilbab menjilbabi hati. Atau kenapa kamu tidak sholat? Tidak apa-apa, tidak sholat, yang penting iman di hati. Apalagi berdalil dengan hadis Nabi, at-taqwa hahuna, takwa tuh di sini, kata Nabi juga. Jadi tidak perlu ditampakkan dengan amalan. Jadi banyak sekarang secara hakikinya kaum muslimin yang akidahnya seperti ini dalam konsep iman. Ketika mereka melakukan dosa maksiat, kenapa enggak melakukan ini? Nah, enggak apa-apa, yang penting iman di hati. Taib. Yang keempat terakhir di antara murjiah yang masyhur, yang keempat adalah murjiatul fuqaha. Murjiatul fuqaha. Siapa pencetusnya konsep iman yang kelompok ini murjiatul fuqaha, dinamakan para ulama ahlu sunnah murjiatul fuqaha? Pencetusnya adalah dia guru Imam Abu Hanifah rahimahullah, termasuk Imam Abu Hanifah di dalamnya. Siapa gurunya? Ibnu Abi Sulaiman, guru Imam Abu Hanifah, pencetus konsep iman yang menurut mereka iman ini adalah al-qaul bil lisan wa i'tiqadun bil janan. Iman itu adalah ucapan lisan dan keyakinan hati. Adapun amal, menurut murjiatul fuqaha, yakni menurut Imam Abu Hanifah, amal itu bukan bagian dari iman, tapi amal adalah matlubul iman. Apa katanya? Menurut murjiatul fuqaha, menurut Imam Abu Hanifah, amal itu matlubu al-iman. Amal itu tuntutan iman, tapi bukan bagian dari iman, tapi tuntutan iman, yakni harus, wajib. Berarti hakikatnya dengan ahlu sunnah, perhatikan jamaah di sini ya. Berarti hakikatnya madhab murjiatul fuqaha dalam konsep iman secara hakikatnya dia adalah sama dengan ahlu sunnah, karena ahlu sunnah mengatakan amal bagian dari iman. Abu Hanifah pun mengatakan amal itu tuntutan iman. Hakikatnya sama, karena menurut Abu Hanifah iman harus ada amal, harus. Tapi masalahnya nih, bedanya dengan ahlu sunnah di mana? Segi bedanya? Bedanya dari segi lafadz. Kalau ahlu sunnah mengatakan bagian dari iman amal itu, kalau menurut murjiatul fuqaha apa katanya? Matlubul iman. Bedanya di mana? Di lafadz. Tapi ulama ahlu sunnah mengeluarkan Abu Hanifah dalam konsep iman. Awas, jangan dipotong nanti ini. Ulama ahlu sunnah mengeluarkan Abu Hanifah dalam konsep iman dari lingkaran ahlu sunnah kepada murjiah. Tapi yang lain-lain tidak. Abu Hanifah imam min a'immati ahli sunnah. Imam Abu Hanifah itu imam ahlu sunnah, aqidahnya sahihah. Tapi beliau ada masalah dalam konsep iman ini. Ulama mengatakannya beliau ini murjiah, tapi dikasih tanda kutip murjiah, apa namanya? Murjiatul fuqaha. Kenapa ayol ikhwah? Ini dia perbedaan dari segi lafaz tadi. Dan ini berbahaya kalau tapi mungkin ada ustaz, kenapa nggak dimasukkan saja kepada ahlu sunnah? Jangan sampai dikatakan murjiah fuqaha sudah. Abu Hanifah ahlu sunnah sudah dalam masalah iman ini. Jangan dikatakan murjiah fuqaha. Jangan. Karena dia kan mengatakan amal itu harus ada, wajib. Ya. Al-jawab kata para ulama, dia
ketika mengatakan amal bukan dari iman, walaupun secara hakiki amal bagian dari iman, tetap itu kita keluarkan dari lingkaran ahlu sunnah. Kenapa? Karena akan berdampak buruk. Apa keburukannya? Satu, akan membuka pintu lebar-lebar bagi murjiah tulen yang mereka nanti berdalil dengan perkataan ulama-ulama ahlu sunnah, seperti misalnya tuh Abu Hanifah pun mengatakan amal bukan bagian dari iman. Ini satu kemudaratannya. Yang kedua, ahlu sunnah wal jamaah adalah kaum yang senantiasa muwafaq sesuai dengan syariat, sesuai dengan nas, dengan wahyu itu, baik dalam lafaz, baik dalam makna. Baik dalam makna juga dalam lafaz, kita senantiasa gunakan lafaz-lafaz syar'i. Seperti sekarang Muharram jangan diganti dengan surah. Muharram ya Muharram, surah ya lain itu. Ini ahlu sunnah senantiasa dia berpegang dengan lafaz-lafaz yang syar'i. Maka kalau dalam Quran, dalam hadis amal bagian dari iman, ya kita katakan amal bagian dari iman. Jangan katakan amal bukan dari iman, tapi tuntutan iman. Ini lafaz sudah berbeda dengan nas berarti. Lihat jemaah di surah Al-Baqarah. Allah berfirman tentang salat. Ya, Allah berfirman tentang salat. Ketika Rasul dan para sahabat, Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, selama 16 bulan salat menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis, ke Palestina, yang berlawanan arahnya itu dengan Ka'bah. Ya, Rasul 16 bulan salat menghadap ke sana. Lalu Rasul merasa tidak suka jemaah kalau sama dengan orang kafir dalam tata cara ibadah. Termasuk ketika Rasul puasa Asyura, ketika dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, hari Asyura itu, hari Asyura ini tanggal 10 bulan Muharram, adalah hari yang diagungkan pula oleh orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, la in baqaitu ila amil muqbil la asumana yauma tasi'. Kalau seandainya umurku sampai di tahun depan, aku akan berpuasa supaya beda dengan Yahudi Nasrani, aku akan puasa dari tanggal 9-nya. Maka kata para ulama, makruh, yakni sah boleh, tapi makruh orang yang hanya puasa tanggal 10 saja. Harus dari tanggal 9. Taib ya jemaah. Ketika puasa Asyura pun Nabi nggak mau sama dengan orang Yahud. Sehingga katanya ingin puasa dari tanggal 9-nya. Bahkan kita diperintahkan sahur supaya apa? Beda dengan mereka. Demikian pula perhatikan dalam masalah kiblat. Nabi senantiasa menengadah ke langit, menunggu wahyu agar dipindahkan kiblat kemana? Ke Ka'bah, karena itu yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya turun perintah untuk memalingkan kiblat, untuk merubah kiblat. Fawali wajhaka syatral masjidil haram, kata Allah. Maka turun perintah ini, ya, sehingga para sahabat pun dengan gembira, Rasul gembira untuk menghadap kiblatnya ke Ka'bah, ke Masjidil Haram di Mekah. Nah, ketika itu sahabat menyebarkan berita turunnya wahyu ini, bahwa kiblat sudah berubah. Datanglah ada sahabat yang ke Kuba. Saat itu para sahabat di Kuba yang sedang sholat subuh, ketika datang perintah untuk merubah kiblat, mereka sedang sholat subuh menghadap ke Baitul Maqdis di Masjid Kuba. Sekarang masjid disebut Masjid Kiblatain. Kenapa? Ini dia kasusnya. Ketika para sahabat sedang sholat menghadap ke Baitul Maqdis, dapat 1 rakaat, lalu datang utusan dari Rasulullah menyampaikan berita berubahnya kiblat, disampaikan ketika sedang sholat mereka. Kiblat sudah berubah, sekarang kiblat ke Mekah, gitu. Mereka sedang sholat. Akhirnya mereka berputar 180 derajat. Makanya di Masjid Kuba sekarang, Masjid Kiblatain itu, ya, ada 2 pintu, ya, seolah-olah itu pintu masuk itu dulu kiblatnya ke sana. Nah, sekarang kiblat mihrab sekarang itu dulu pintu masuknya. Masjid Kiblatain, karena di sana terjadi sholat subuh 2 kiblat sekaligus. Yaitu sahabat sedang sholat 1 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, lalu datang perintah utusan dari Nabi untuk menghadap ke Ka'bah. Di rakaat yang keduanya menghadap akhirnya. Taib. Nah, di sini berarti jemaah boleh ngajak bicara orang yang sedang sholat. Kalau itu adalah hajat, kalau itu sifatnya dibutuhkan, ada darurat. Tapi yang sholat jangan ngomong, jangan jawab. Misalnya, Pak, kiblatnya keliru sampean. Oh iya toh, isi tak muter sih. Jangan, karena sholat kalau berbicara batal jemaah. Tidak masalah, muter saja tanpa ngomong. Ya. Kalau pamit misalnya istri kita sedang sholat sunnah di rumah, kita pamit.
Bu atau Mi atau Mah, tak berangkat dulu ya, tak budal sih mah yo gitu. Ibunya, oh iya Pak, semoga selamat ya Pak misalnya. Jangan. Ndak apa-apa, tak budal sih mah ya wis gitu. Ya. Jadi jangan berbicara, boleh. Kemudian yang kedua, berarti ketika orang tidak tahu kiblat dan dia boleh sholat ketika tidak tahu kiblat. Lalu ketika ada yang memberitahukan, maka dia harus berputar, dan ini gerak-gerakan dalam sholat yang disyariatkan jemaah. Jadi gerak dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ya, ada yang haram bahkan gerak dalam sholat. Kalau gerak yang wajib seperti ini, salah kiblat, tahu ada orang yang memberitahukan, maka gerak seperti ini wajib. Termasuk gerak yang wajib dalam sholat, misalnya gerak ketika HP bunyi, lupa enggak di silent, bunyi, sedang sholat berjamaah di masjid, bunyi HP, ringtone-nya lagu goyang dompet misalnya. Bayangkan, imam sampai goyang-goyang sedikit, karena makmum yang HP banter lagi. Itu gerak mematikan HP, hukumnya apa? Wajib, karena dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Wajib. Kan ada orang yang, oh Ustaz takut 3 kali gerak batal salatnya. Lah, wajib matikan HP-nya karena mengganggu. Gerak yang haram, gerak yang tanpa gerak yang tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, dan geraknya sering berturut-turut, bisa batal salatnya. Geraknya apa? Tidak ada hajat, sering, berturut-turut, terus gitu. Itu bisa batal. Contohnya begini, pegang jenggot misalnya. Kalau cuma sekali tidak masalah, makruh saja. Salat jenggot kan tidak apa-apa. Kenapa untuk pegang begini? Sudah, tapi kalau cuma sekali gitu tidak masalah, cuma tidak sampai membatalkan salatnya, tidak sampai haram. Tapi kalau sering, terus-terusan, bisa batal salatnya. Begini, jenggot pegang. Sudah itu jamnya dilihat lagi. Pulpen gini lagi. Terus ini diginikan lagi. Kadang kalau orang Arab pakai ini terus gini-gini lagi. Belum kukunya digini kukunya. Cincin pakai cincin nih. Terus lah, dia bukan sholat, dia abas, dia lain, main-main, dia itu bukan sholat. Ya, jadi gerak tuh diperhatikan jemaah. Jangan sampai berkeyakinan gerak 3 kali batal lah. Gatal misalnya, 7 kali pun kalau memang gatal harus di ini, tidak masalah. Taib ya. Nah perhatikan jemaah, ketika Rasul berubah kiblat ke sana, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang saudara-saudara mereka yang dahulu sholat menghadap ke Baitul Maqdis, yang belum pernah sholat sekarang menghadap ke Ka'bah. Mereka tanya, ya Rasulullah, kaifa bi ikhwanina alladzina yusalluna ila Baitul Maqdis? Wahai Rasulullah, bagaimana dengan saudara-saudara kami yang dahulu mereka sholat ke Baitul Maqdis? Apakah sholat mereka sah? Apakah diterima oleh Allah? Gitu. Maka Nabi menjawab Nabi tidak menjawab pertanyaan ini. Ini adabnya Rasulullah SAW. Ketika datang pertanyaan itu kadang Nabi tidak jawab, langsung menjawab nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Allah turunkan firman-Nya surah Al-Baqarah, menjawab pertanyaan para sahabat. Ya, kata Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum, ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, atau imanahum, kata Allah. Allah sekali-kali tidak akan liyudhi'a, untuk menyia-nyiakan. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanahum, tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Apa yang dimaksud dengan imanahum? Ay salatahum ila Baitul Maqdis. Jadi Allah namakan salat di sini dalam ayat apa? Iman. Iman. Allah namakan salat iman, dan Rasul menamakan membuang kotoran, membuang gangguan di jalan dengan nama apa? Iman. Al-iman bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha qaul la ilaha illallah. Lihat Nabi mendefinisikan iman dalam hadis ini, bahwa iman itu 70 cabang lebih. Bid'un itu 3 sampai 9, wis karep mau piro. Mau 33, 34, wis terjemahkan sendiri-sendiri. Karena Nabi hanya menyebut bid'un. Bid'un itu ya 3 sampai 9. Taib. Lalu yang paling tinggi di antara cabang atau derajat iman kata Rasul, ucapan. Lihat ucapan la ilaha illallah. Lalu wa adnaha, dan yang paling rendah di antara tingkatan iman, imatatul adza 'anit thariq. Ini kan
perbuatan jemaah, amalan, betul tidak? Membuang batu, membuang duri, ini perbuatan bukan? Perbuatan. Tapi Nabi sebut apa? Ini iman yang paling rendah. Nabi sebut iman. Maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai lafaz dan maknanya dalam konsep iman dengan wahyu, baik dalam Quran ataupun dengan nas. Ya. Baik, kembali ke bahasan kita tadi. Allah berfirman dalam Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, yakni laki perempuan, dan dia mukmin, maka Allah akan anugerahkan padanya hayatan thayyibah. Apa itu hayatan thayyibah jemaah? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, maksudnya ay hayatan sa'idah, yakni sa'adah, kebahagiaan. Maka orang, hakikat kebahagiaan itu ada pada iman dan amal saleh, ada pada agama ini. Ya. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain kata Allah, "Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa." Taha. Taha itu huruf hijaiyah, huruf muqatta'ah. Taha, Yasin, Shad, Ra, Nun, ya kan? Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Itu huruf muqatta'ah. Dan itu bukan nama orang, apalagi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada sebagian kaum yang menyangka Taha ini nama Rasul, Yasin. Ya. Bukan, tapi dia huruf muqatta'ah. Dan Nabi tidak pernah mengatakan dalam hadisnya namaku Taha. Nabi hanya mengatakan bahwa innali khamsatu asma, aku memiliki 5 nama, kata Nabi. Ana Muhammad, ana Ahmad, ana Al-Mahi, ana Al-Hashir, ana Al-Mahi. Aku Al-Mahi, sang penghapus. Ana Al-Aqib, sang penutup. yakni penutup para nabi dan rasul. Ini nama-nama rasul. Tidak ada nama nabi namanya Taha. Ya. Maka Taha, Yasin bukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia huruf muqatta'ah dari Al-Qur'an. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, kata Allah, aku tidak turunkan kepada engkau Muhammad Al-Qur'an supaya kau sengsara, bukan. Tapi supaya kamu bahagia. Wa man ittaba' hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan apa? Fala yadhillu, tidak akan tersesat, wala yashqa, tidak akan sengsara, tidak akan susah. Berarti mafhum mukhalafahnya, kesusahan ada pada jauhnya dari agama, jauhnya dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini orang yang susah, uripe kerek, sulit, susah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari agama, maksudnya berpaling dari ibadah, maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi salah orang tua dulu kan gitu, nak kalau belajar agama tuh ya mbok ojo terlalu jero-jero, ojo terlalu dalam, kok uripmu susah. Gitu kata orang tua dulu. Iya, mereka itu yang jadi contoh, banyak orang yang mondok pesantren pulangnya sedeng, stres. Itu yang salah mempelajari ilmu di pondok. Kalau ilmu yang benar dipelajari, tidak, kok bisa stres? Itu yang stres, itu yang salah mempelajari ilmunya. Wirid misalnya 4.440 kali, ya wajar kalau sampai panas, jadi hang akhirnya otaknya. Tapi yang benar mempelajari agama lah, kata Allah, untuk supaya bahagia hidup ini. Man amila salihan min dzakarin fa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Nah, insyaallah taala kita akan, ini mukadimah loh jemaah, sudah habis berapa? 1 jam loh. Ini baru mukadimah kita. Baik, judulnya apa tadi? Jalan ke surga. Maksudnya judul ini jemaah sebenarnya pembahasan kita itu adalah di antara salah satu gerbang utama untuk menggapai surga Allah adalah dengan ilmu syar'i. Ini sebenarnya pembahasan kita. Ya. Jadi bagaimana jalan menggapai surga? Kata Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini dia hakikatnya dari pembahasan kita. Bahwasanya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Dan memang panitia meminta kita untuk membahas tentang masalah penting dan keutamaan dan juga kemuliaan ilmu dan ahli ilmu, insyaallah taala. Baik. Kita akan kaji dari sebuah kitab jemaah. Ya, kutaib lah ya, tentang adab talibul ilm. Insyaallah mungkin ana download tadi untuk disebar nanti ke jemaah, ya. Mudah-mudahan nanti antum bisa menyebarkannya. Baik.
Sebelumnya mungkin kita akan bahas dulu sebelum membahas tentang bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu ini dengan benar. Bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu ini barokah jemaah. Maka kita perlu untuk membahas tentang cara mendapatkan ilmu itu. Adab-adab dengan mendapatkan ilmu tersebut. Baik. Sebelumnya kita jelaskan keutamaan supaya kita syauq, yakni kita menginginkan, rindu dengan inginnya ilmu tadi nanti. Yang pertama tentang ilmu, bahwa ilmu adalah jihad di jalan Allah. Ya. Lihat dalilnya di surah Al-Furqan ayat 52. Jadi menuntut ilmu itu hakikatnya orang berjihad membela agama Allah. Para penuntut ilmu adalah mujahid fi sabilillah. Dalilnya mana ya ikhwah? Di surah Al-Furqan ayat 52 Allah berfirman, perhatikan di sini, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Subhanallah, lihat Imam Ibnu Qayyim berdalil dengan ayat ini bahwa menuntut ilmu adalah jihad di jalan Allah. Padahal masih enggak nyambung kalau kita. Iya, kalau beliau kan ulama, kalau kita kan bukan. Kalau kita sih enggak nyambung. Mana lafaz menuntut ilmu itu jihad? Fala tuti'il kafirin, dan jangan kalian ikuti orang-orang kafir. Wajahidhum bihi, dan jihadilah mereka, perangi mereka orang-orang kafir jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Wajahidhum bihi dengannya. Lihat di sini, mana di sisi pendalilannya? Makanya berdalil itu bukan sekedar benarnya dalil, tapi harus benarnya istidlal. Awas, ada dua jemaah ya. Jadi dalam kita berdalil, pertama syaratnya harus sihhatul adillah, benar dalilnya sahih, itu ayat, itu hadis sahih. Yang kedua, bukan hanya itu ayat, itu hadis kalau pemahamannya salah. Maka yang kedua adalah sihhatul istidlal, benar cara menempatkan dalil. Orang yang bunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljim, itu kan bunuh Ali bin Abi Thalib dengan Quran. Yang salah apanya pada dia? Bukan Qurannya yang salah. Inil hukmu illa lillah. Bukan Qurannya yang salah yang dia baca, bukan, tapi apa? Istidlal yang salah, penempatan dalil yang salah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka dibunuhnya Ali karena Ali dianggap kafir, telah berhukum dengan bukan hukum Allah. Maka bukan ayat, tapi pemahaman yang salah. Makanya kata Ali, kalimatu haq urida bihal batil. Perkataan dalil yang disampaikan benar tapi dipahami dengan cara yang batil. Termasuk ayat ini jemaah. Ayat ini dari mana sisi pendalian bahwa berjihad, bahwa menuntut ilmu itu bagian dari jihad? Sisi pendalilannya ayyuhal ikhwah di surah Al-Furqan ayat 52. Surah Al-Furqan ayat 52 ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Nah, saya kasih hadiah. Sebentar. Apa itu bid'ah? Nih hadiahnya. Apa itu Makkiyah? Mana? Salah. Surat yang turun di Mekah salah, antum. Surat yang turun sebelum surahnya nanti. Ahsan. Jadi kurang sempurna ya, cuman. Jadi yang benar bukan surat yang turun di Mekah, bukan Makkiyah itu. Makkiyah itu adalah surat atau ayat yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi hijrah. Turunnya walaupun di Sidoarjo tidak masalah. Jadi turun itu tidak masalah dimanapun. Buktinya surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini ayat disebutnya Madaniyah. Turunnya di mana? Di Makkah turunnya ketika hajian. Ya. Jadi bukan masalah tempat, tapi al-ibrah dengan apa? Bizaman, dengan waktu, tentang sebelum atau setelah hijrah. Baik. Nah, surah Al-Furqan ini Makkiyah dia. Ketika Nabi berada di Mekah sebelum Nabi hijrah. Tetapi dalam ayat ini apa kata Allah? Perangi orang-orang kafir dengan Quran. Berarti kesimpulannya dari ayat ini, memerangi orang kafir menurut ayat ini dengan apa memeranginya? Dengan pedang yakni? Apakah sudah ada perintah untuk perang dengan pedang, perang fisik di Mekah? Belum. 13 tahun Rasul SAW menyeru
dan berperang, berjihad Rasul dengan orang-orang kafir selama di Mekah. 13 tahun jihadnya dengan apa? Al-jihad bil burhani wal bayan. Jihad dengan dalil, dengan ilmu, dengan Quran. Maka di sini kata Imam Al-Qayyim bahwa menuntut ilmu adalah bagian daripada jihad fi sabilillah. Karena kita diperintahkan berjihad dengan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat di sini kata Imam Al-Qayyim, wa inna ma ju'ila talabul ilmi fi sabilillah atau min sabilillah li'anna bihi qawamal Islam. Sesungguhnya Allah menjadikan menuntut ilmu adalah bagian dari sabilillah, bagian daripada perjuangan di jalan Allah. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu tegaknya Islam. Ya kan? Siapa sekarang yang menegakkan agama kita ini? Sekarang ini para penuntut ilmu. Sekarang ini yang menegakkan Islam para ulama yang membela agama Allah dari kerusakan, dari penyimpangan, dari kebinasaan agama ini supaya tetap abadi agama di muka bumi. Siapa yang membelanya adalah para ulama di garis terdepan yang mereka al-warasatul anbiya, yang mereka adalah pewaris para nabi. Kama anna qawamahu bil jihad qawamuddin. Sebagaimana juga tegaknya agama itu dengan jihad, yakni dengan perang fisik, juga tegaknya agama bil ilmi wal jihad. Jadi tegaknya agama dengan ilmu. Oleh karena itu kata Imam Al-Qayyim, jihad itu terbagi dua. Walihada kana al-jihadu naw'ain. Oleh karenanya jihad terbagi dua. Ya. Ini saya kutip dari kitab Miftah dari Sa'adah. Kitab Miftah dari Sa'adah ini kitab yang sangat bagus yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan penuntut ilmu, keutamaan para ulama. Itu ada sekitar ratusan lebih keutamaan ilmu. Satu-satu disebutkan dalil-dalilnya oleh Imam Al-Qayyim. Miftah dari Sa'adah dalam Majilid. Antum coba nanti lihat. Taib, kata beliau, jihadun bil yadi was sinan. Yang pertama jihad dengan fisik, tangan dan dengan senjata. Jihad dengan senjata. Wahadal musyariku fihi al-kathir. Dan jihad jenis yang pertama ini nih, itu banyak orang yang ikut. Orang bodoh pun bisa main. Yang penting bisa main senjata, orang bodoh bisa. Ya. Ini jihad yang pertama. Taib. Wasani al-jihadu bil hujjati wal bayan. Yang kedua, jihad itu dengan apa? Dengan apa jemaah? Dengan hujjah, dengan dalil wal bayan dan dengan ilmu. Jihad dengan ilmu. Wa hadza jihadun khas, dan ini jihad yang khusus yang tidak semua orang bisa. Jihadnya siapa ini? Jihadnya khusus para ulama, manittaba'ir rasul wa huwa jihadul a'immah. Jihadnya para ulama, jihadnya para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara para penuntut ilmu, para ulama. Taib. Wa huwa, dan jihad yang kedua ini nih, yang dengan ilmu ini kata Imam Al-Qayyim, wa huwa afdalul jihadaini. Dan itu adalah jihad yang paling utama di antara dua jihad. Makanya dalam hadis Nabi katakan apa? Man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar, yang khuruj ya, bukan khuruj 3 hari 40 hari, keluar untuk menuntut ilmu. Barang siapa yang khuruj untuk menuntut ilmu, maka dia selama itu berada di jalan Allah sampai kembalinya ke rumahnya. Antum ini sekarang semoga diselamatkan semua oleh Allah. Seandainya terjadi apa-apa di jalan, jihad. Seandainya terjadi apa-apa, musibah apapun, dan semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka antum sedang berada di jalan Allah sampai kembali ke rumahnya. Luar biasa ayo ikhwah, amalan thalabul ilmi, menuntut ilmu ini. Baik. Kemudian di antara satu hadis mungkin saya bacakan yang sangat agung sekali tentang masalah ini, tentang keutamaan menuntut ilmu adalah bahwa menuntut ilmu itu jalan yang paling dimudahkan untuk menuju jalan surganya Allah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, afwan dari hadis riwayat Imam Tirmidzi ini yang benar, dari sahabat Abu Darda, diriwayatkan dari Qais bin Katsir, dia mengatakan, ya, ada seseorang yang datang jauh dari Madinah, ayo ikhwah. Kemana? Ke Abu Darda yang ada di Damaskus di Syam. Kata
Qais bin Katsir, qadima rajulun minal Madinah ala Abi Darda bi Dimashq. Datang seseorang yang sangat jauh dari Madinah, berjalan menuju ke mana? Ke Damaskus, menuju yang ditujunya sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Faqala, lalu Abu Darda tanya ketika datang orang tadi, "Ma aqdamaka ya akhi?" Apa yang menyebabkan kau datang kemari wahai saudaraku, kata Abu Darda kepada orang ini. Lalu orang ini subhanallah mengatakan, dia katakan, faqal hadithun balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kedatanganku adalah karena sebab ada sebuah hadis, bukan 1000 hadis jemaah. Ada sebuah hadis yang hadis itu engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku ingin hadis itu tahu. Subhanallah. Jadi antum sekarang kalau perjalanan berapa ya? Jarak, dan kita sudah dimudahkan kalau ingin 7000 hadis kita tinggal klik download, keluar semua itu hadis 7000. Lah ini sekarang zaman dulu ada sahabat, ada seorang yang datang ke Abu Darda untuk hanya butuh satu hadis saja yang didengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa kata Abu Darda? Abu Darda mengatakan, kata Abu Darda, "Amaji tali haja," atau mungkin kamu punya tujuan lain. Masa gara-gara satu hadis datang ke sini jauh-jauh? Ya, kata dia, "La. Suman itu tujuan saya. Mungkin kamu untuk usaha bisnis atau mungkin ada teman atau yang akan dikunjungi. Tidak, hanya itu alasannya." Kata Abu Darda baru menyebutkan tentang keutamaan orang yang datang jauh berjalan hanya untuk sekedar menuntut ilmu. Kata Abu Darda membacakan sebuah hadis Nabi, aku mendengar Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuju untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, dan ilmu yang dimaksud ilmu agama ya ikhwah. Ilmu yang dengannya seseorang menjadi takut kepada Allah, ilmu yang dengannya seseorang menjadi tercegah untuk melanggar aturan-aturan Allah, ilmu yang dengannya seseorang diangkat derajatnya oleh Allah. Ini ilmu yang dimaksud. Ya. Maka akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke surganya. Ya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surganya. Taib. Makanya orang yang berilmu dengan ahli ibadah pun itu masih kalah ahli ibadah. Ahli ibadah jemaah yang sholat ratusan rakaat, ribuan rakaat, dengan orang yang berilmu masih kalah. Bagaimana kok bisa? Ya. Disebutkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul alim 'alal 'abid." Keutamaan seorang alim dibandingkan abid yang ahli ibadah. Alim sama abid, keutamanya kata Nabi, "Kafadli 'ala man adnakum." Keutamaannya adalah seperti keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Keutamaan Rasul Muhammad SAW dengan orang yang paling rendah di antara kalian kata Nabi. Dalam lafaz yang lain, seperti bulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang gemerlap. Yani bintang kan kecil suaranya, kalau bulan cahayanya. Kalau bulan kan besar. Itu perbandingan alim dibandingkan dengan abid. Bagaimana cara memahami hadis ini ayo ikhwah? Maksudnya, perhatikan di sini jangan salah paham. Maksudnya, orang yang berilmu tapi ibadahnya sedikit, orang yang berilmu dalam ilmunya tapi ibadahnya pas-pasan, ibadahnya sedikit, itu masih jauh lebih afdol daripada orang yang ahli ibadah tapi minim ilmu agamanya, cekak ilmu agamanya. Karena dikhawatirkan dengan banyaknya ibadah dia terjerumus kepada apa? Ibadah tanpa ilmu. Jadi orang yang berilmu walaupun ibadahnya pas-pasan, ibadah pas-pasan itu jemaah, ya kalau sholat yang wajib-wajib, alhamdulillah, berjamaah terus, berjamaah di masjid senantiasa yang wajib-wajib. Tapi ya kadang duha ya, kadang ya 7 bulan sekali gitu kalau banyak utang. Puasa pun ya kadang ya 2 bulan sekali ya puasa lah, sekedar hari Senin, Kamis saja begitu. Pas-pasan yang jelas. Tapi yang ini Masya Allah, semua puasa, bahkan puasa Sya'ban, Rajab semuanya dilakoni. Ya, saking semangatnya, ribuan. Taib. Kenapa? Berarti
Yang lebih utama adalah orang yang berilmu tadi. Itu yang dimaksud oleh hadis. Bukan maksud hadis orang yang berilmu tidak ibadah dibandingkan dengan orang yang ibadah tanpa ilmu. Bukan itu. Bukan itu yang dimaksud oleh hadis. Bukan berarti orang berilmu tapi tidak amal. Bukan. Kalau itu neraka, jahannam, waliyadzubillah. Bukan itu. Orang berilmu ibadah tapi pas-pasan. Dibandingkan orang yang ahli ibadah dan dia berilmu, ibadah di atas ilmu, tapi ilmunya minim, malas menuntut ilmunya, lebih rajin ibadah daripada rajin ke majelis ilmu. Nah, cuman di sini hadis ini pun jangan menjadi hiburan bagi antum yang malas ibadah. Wah, tenang, anak kan sudah ngaji sunnah, ilmu alhamdulillah. Kajiannya kalau sebulan sekali ya tak hadiri, itu pun tabligh akbar tok. Kajian rutin, kajian kitab tidak pernah. Ya lumayan gitu kan, sudah ngaji sunnah, sudah paham. Padahal dulu dia pernah ikut aliran sesat dia. Ketika aliran sesat, kalau sedekah itu kan 10%, sedekah rajin dia karena 10% ditentukan. Kemudian sholat sunnah rajin. Sekarang sudah ngaji sunnah, itu bid'ah. Dulu banyak bid'ahnya, sekarang ananda. Ini bohong, jangan sampai demikian. Tetap kita rajin ibadah bagaimanapun, berusaha untuk rajin ibadah. Dan ini penyakit yang akut biasanya. Ikhwah yang dulunya berada kecebur kepada aliran-aliran sesat menyimpang, rajin mereka ibadah, masya Allah. Antum rasakan coba, ketika antum dulu di aliran-aliran yang menyimpang, tahajud rajin Senin Kemis, masya Allah. Sedekah kan diwajibkan 10%, sampai bela-belain antum nunggak SPP gara-gara untuk bayar ke jamaah, karena diwajibkan 10% jamaah, ya, dari penghasilan kita. Kemudian setelah masuk sunnah, paham sunnah, hadis ini hiburannya. Alim afdal minal abid katanya. Yang alim lebih afdal dari abid. Iya, alim, antum alim. Oh, ngaji kitab tidak pernah dihadiri. Ngaji yang paling penting bukan tabligh akbar. Tabligh akbar itu hanya untuk hiburan saja. Orang-orang awam bawa ke tabligh akbar. Adapun kajian hakikat ilmu salaf ada di kajian-kajian rutin, kajian-kajian kitab yang harus duduk sabar di hadapan para asatidah kita, guru-guru kita. Sabar. Ngaji usul salasah dengan syarahnya, ngaji kitab tauhid dengan syarahnya, ngaji kutub hadis dengan syarahnya, ngaji ahkam dan yang lain-lain dari ilmu-ilmu para ulama kita. Nah, kemudian ikhwani fiddin azakumullah, kita akan membahas bagaimana kita mendapatkan ilmu ini, dan mungkin akan saya jelaskan dulu sebuah hadis yang sangat menarik juga tentang ilmu. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipahamkan terhadap agama. Berarti mafhumnya, orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah, maka orang itu akan dijahilkan. Orang akan tidak dipahamkan oleh Allah terhadap din, terhadap agama ini. Ini mafhumnya. Oleh karenanya, ya ikhwah, tanda kebaikan seseorang ada pada ilmu nafi'. Tanda kebaikan seseorang ada pada al-amal saleh. Karena Nabi diutus hanya dengan dua ini saja. Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan dua ini saja. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa apa Muhammad ini? Bil huda wa dinil haqq. Dua. Pertama al-huda, yang kedua dinil haqq. Apa maksud al-huda? Al-huda al-ilmun nafi'. Muhammad diutus dengan ilmu nafi'. Wa dinil haq maksudnya al-amalus salih. Amal, din artinya amal. Makanya kata-kata din dalam Quran maknanya dua saja. Yang pertama maknanya al-amal, yang kedua maknanya al-jaza. Al-jaza. Yang pertama amal. Seperti contohnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Din bermakna al-amal huna. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka untuk apa? Mengikhlaskan mereka di dalam amal. Ada lagi din bermakna al-jaza, contohnya
maliki yaumi ad-din. Allah yang menguasai pada hari ad-din. Apa hari ad-din di sini? Al-jaza wal hisab. Hari pembalasan. Jadi din dalam Quran maknanya berapa? 2. Yang pertama al-jaza, yang kedua al-amal. Ara'aital ladzi yukadzibu. Apa makna din di sini? Al-jaza atau al-amal? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Mal murad bid-din huna? Apakah engkau lihat orang yang mendustakan amalan? La. Apakah engkau lihat orang yang mendustakan pembalasan hari kiamat, perhitungan? Itu yang dimaksud oleh ayat. Dalam terjemahan apa? Mendustakan agama. La. Mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari hisab, mendustakan balasan hari kiamat maksudnya dalam ayat. Jadi din bermakna al-jaza. Nah, kemudian ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, dalam menuntut ilmu, dan yang dimaksud ilmu adalah perkataan Imam Syafi'i yang sangat bagus. Kata beliau, kulul ulum siwal Qur'an mashghalatun ila al-hadits wa ilm al-fiqh fi din. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, setiap ilmu selain Quran adalah ilmu yang menyibukkan saja, sia-sia, buang-buang waktu, kecuali ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu memahami dalam agama ini. Kemudian juga al-ilmu, kata beliau, ma qala fi haddatsana wa ma sima dzalik wasawis syaitan. Kata Imam Syafi'i yang dimaksud ilmu adalah ada yang perkataannya haddatsana, yakni ilmu yang nyambung sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tentang agama ini. Adapun selain itu adalah hanya waswas syaitan. Bahkan para ulama kita, Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan ilmu yang dimaksud apa? Ma qala Allah wa ma qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan Rasul, dan apa yang dikatakan oleh para sahabatnya. Nah di sini insyaallah akan saya jelaskan beberapa poin-poin tentang bagaimana adab kita di dalam menuntut ilmu supaya barokah ilmu kita jemaah. Ya, baik. Dan terkadang ikhwah kita yang baru ngaji juga belum paham tentang adab-adab ini. Supaya kita dengan melakukan adab-adab ini dimudahkan dalam menggapai ilmu. Nah, yang pertama ikhwah yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu adalah, di sini mungkin ada sekitar 12 poin tapi kita singkatkan ya. Loh, ngajinya habis waktunya. Mati kan? Oh mati. Oh ini nih. Makanya dari tadi anak bingung lihat jamnya. Bikin kaget nih, dosa ini. Takmir nih dosa. Pertama bikin kaget saya. Sekira habis. Bisa jadi kalau orang jantungan bisa tidak tua. Dan itu haram. Apa kata Nabi SAW? La yahillul muslim an yurawi'ah musliman. Tidak halal bagi seorang muslim ngageti muslim yang lainnya. Termasuk ini jam ini kaget orang. Maka nggak boleh main-main, nggak boleh nyumut bercon. Itu apa? Petasan itu. Ini dalilnya haram dia. Baik, jazakallahu khair. Ya, itu satu. Yang kedua, ayo ikhwah, memberi baterai supaya jadi lancar jam. Ini termasuk bentuk wakaf, termasuk bentuk membangun masjidnya Allah. Jadi membangun masjid itu bukan membangun pakai semen saja. Membangun masjid termasuk yakni memberikan wakaf-wakaf untuk keperluan masjid, seperti kipas anginnya, AC-nya, atau apa, jam dindingnya, ya. Berikan, masa enggak orang enggak mampu beli jamnya, beli apa baterainya, ya. Mungkin lupa ya, biasa hal kecil dilupakan. Taib. Yang pertama ini ikhwah, ada bagi para penuntut ilmu supaya ilmunya barokah. Yang pertama adalah al-ikhlas, yakni ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu syar'i. Ya. Bagaimana ikhlas dalam menuntut ilmu? Diniatkan hanya dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, karena Allah memerintahkan dalam banyak ayat Al-Quran. Allah memuji orang yang berilmu, Allah memuji orang yang menuntut ilmu dalam banyak ayat. Seperti misalnya Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini berarti Allah memuji orang yang
berilmu. Dan tidak pernah Rasul dalam doanya meminta tambahan kecuali tambahan apa? Tambahan ilmu. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk minta tambahan ilmu. Wa qala wa qur rabbi zidni ilman. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad, Rabb, tambahlah aku ilmu. Ya Allah, tambahlah aku ilmu. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk minta tambahan ilmu. Maknanya berarti ilmu adalah hal yang demikian agungnya. Maka niatkan dalam rangka melaksanakan perintah Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ikhlas. Dan juga ikhlas yang dimaksud apa jemaah sekalian? Maksud ikhlas yakni niatkan untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Itu maksud ikhlas dalam menuntut ilmu. Jadi nanti jangan sampai ada unsur-unsur lain dalam menuntut ilmu syar'i. Yang ketiga, niatkan untuk menuntut ilmu itu apa? Ikhlas yang dimaksud dalam menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu lihifdzi syariatillah, untuk menjaga syariat Allah. Apa yang pertama tadi poinnya? Ikhlas. Ikhlas dalam menuntut ilmu, poin pertama apa? Dalam rangka melaksanakan perintah Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghilangkan kejahilan pada dirinya dan juga kejahilan orang lain, bukan dirinya saja, orang lain, istri, anak kita. Kemudian yang keempat, ya. Yang ketiga, meniatkan untuk menjaga syariat Allah, karena syariat Allah akan lenyap kalau tidak dipelihara oleh para penuntut ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu agama. Itu diantaranya. Dalil yang menunjukkan ikhlas banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran ya ikhwah. Misalnya ayat yang tadi kita bacakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Kemudian dalam hadis misalnya secara khusus Rasul SAW menegaskan tentang masalah menuntut ilmu ini, di mana Rasul SAW mengatakan man ta'allama al-ilm, bahkan ini ada ancamannya, orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, menuntut ilmu ada unsur lainnya, karena dunia, karena ingin menjadi orang alim sehingga disebut digelari orang alim misalnya. Lihat di sini kata Nabi, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wajalla. Barang siapa yang dia mempelajari ilmu agama yang seharusnya belajar agama ini dalam rangka mengharap wajah Allah, tapi la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, tapi dia malah tidak belajar kecuali untuk mengharapkan dunia. Kata Nabi, lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Kata Nabi, orang ini tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat kelak. Diharamkan surga bagi para penuntut ilmu yang menuntut ilmu tujuannya untuk apa? Mencari dunia, kekayaan duniawi semata. Taib. Kemudian hadis tentang masalah ini jemaah yang berat. Ada 3 kelompok manusia yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. 3 kelompok manusia yang pertama kali neraka dinyalakan. Salah satunya adalah orang yang belajar ilmu, yang ini disebut sebagai alim, membaca Quran, yang ini sebagai qari. Maka itulah manusia yang merugi tatkala dia menuntut ilmu jauh dari keikhlasan. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, mungkin antum catat perkataan beliau sangat bagus tentang masalah niat ini. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma alijtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Ma alijtu syai'an ashadda alayya min niyyati innaha taqallubu alayya. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku memperbaiki daripada aku memperbaiki niatku. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku obati daripada mengobati niatku. Dan itu senantiasa berbolak-balik padaku, kata itu Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, imam min a'immati tabi'in. Ya, Sufyan tabi'ut tabi'in. Demikian agungnya tentang beratnya nikmat masalah niat ini. Baik. Bahkan para ulama kita dahulu saking takutnya terjerumus pada hal yang merusak yakni niat mereka, lihat ada perkataan yang sangat bagus, ya. Diriwayatkan dari Abu Ja'far, dia mengatakan, "Idza kana al-mar'u yuhadditsu fil majlis." Perhatikan, fa'ajabahu al-haditsu falyaskut
Ya. Wa in kana sakitan fa'ajabahu as-sukut falyuhaddits. Di sini disebutkan, perhatikan, apabila ada seseorang yang dia berbicara di suatu majelis, ya, lalu berbicaranya itu, pembicaraannya membuat dia kagum. Waduh, pembicaraan saya ini hebat, membuat orang terkesima. Apa yang saya sampaikan, orang-orang kagum dengan apa yang saya sampaikan. Maka kata Abu Ja'far, falyaskut, ya, maka hendaknya dia diam, tidak usah ngomong, berhenti langsung. Karena apa? Karena itu akan muncul ujub, akan merusak amalannya. Maka hati-hati dengan masalah ikhlas ini, ya ikhwah. Ya. Tapi hati-hati jangan kita terjerumus juga kepada takut disebut tidak ikhlas, takut disebut ria, sehingga justru terjerumus kepada kesalahan. Ada orang yang meninggalkan amal karena manusia, yang dia pikir itu ikhlas, padahal itu demi Allah, itu apa? Itu ria. Tarkul amal li ajlin nas ria. Meninggalkan amal karena manusia, dia itu ria namanya. Wal amal li ajlin nas syirik. Adapun beramal karena tujuan manusia, syirik namanya. Ya, hati-hati. Ada orang, anak nggak mau ke masjid. Kenapa? Anak kalau ke masjid lewat, orang-orang nanti pada lewat. Nanti orang, wah so alim nih ke masjid. Jadi akhirnya dia tinggalkan amal karena orang, nggak enak sama orang. Anak tinggalkan, nggak mau pakai jenggot, nggak mau berjenggot. Kenapa? Nanti orang sangkanya anak orang soleh, orang alim. Lah, itu ria justru, ya ikhwah. Ya. Nah, makanya perkara yang sebenarnya bukan ria, tapi ria, atau justru perkara itu bukan ria dianggap ria dan bukan ria. Contohnya lagi misalnya yang dia bukan ria. Ada orang yang sholat, ya, ingin dia menampakkan kepada orang sholatnya. Ria bukan? Belum tentu. Kalau untuk memberi contoh bukan ria, tidak masalah. Contoh, antum sholat pakai sutra, ya, antum tahu ilmu, masya Allah, sutra, sunnah. Apa hukum sutra jamaah? Terlepas hukumnya sunnah atau wajib, terserah wis. Yang penting kalau sholat pakai sutra, maknanya berarti dia dapat pahala lebih daripada sholat tidak pakai sutra. Jadi ahlu sunnah itu jangan, ini sunnah apa wajib ya? Jangan tanya itu. Tidak pernah sahabat tanya kepada Rasul ketika Rasul perintahkan, ya Rasul sik-sik ta, iki sunnah apa wajib? Lah, sutra ketika Nabi perintahkan, la tusallu illa ila sutra, tidak boleh kalian salat kecuali menghadap sutra. Wal yaddu minha, mendekatlah kalian kepada sutra. Lalu apa hukumnya ya? Terus apa hukumnya? Nek sunah apa? Nek sunah ya ora pakai lah. Lah, mau sunnah mau wajib Nabi perintahkan pakai sutra. Kenapa? Kalau pakai sutra maknanya kita dapat pahala. Pahala apa? Pertama, pahala ittiba'us sunnah. Ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imtithal li amrillah wa li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apa janji Allah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosa kita, dicintai Allah dan Rasulnya kalau kita ittiba. Pakai sutra tok loh itu. Belum pahala sholatnya. Orang yang sholat pakai sutra dengan yang tidak pakai sutra, pahala sholatnya lebih banyak mana secara umum? Pakai sutra jelas, lebih banyak pahalanya. Taib. Yang ketiga, tidak dipotong oleh syaitan. Makanya sholat pakai sutra itu jamaah, walaupun sholat di kamar sendirian pakai sutra. Karena yang lewat, siapa sih yang lewat nang kamar? Syaitan lewat itu. Syaitan bisa lewat, ayo ikhwah. Makanya kalau orang sholat pakai sutra sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kita nih kalau sholat jelalatan karena tidak pakai sutra. Kan sutra itu fungsinya juga supaya kita sholat tidak pandangan melebihi sutra. Tapi orang yang tidak pakai sutra ya kemana-mana sholat. Apalagi yang masjidnya ada pemandangan masjidnya. Oh itu apa tulisannya? Kan Rasul tidak mau jemaah. Rasulullah Muhammad SAW yang paling khusyuk manusia, yang paling khusyuk di muka bumi sholatnya, itu pernah sholat pakai kain yang dikasih sama sahabat namanya Abu Jaham. Abu Jaham tuh ngasih hadiah sama Rasul SAW kain, ya, kain yang dia kain mahal, kain yang lembut gitu dari Yaman, dia khamisah, kain khamisah terkenal kain mahal, tapi bercorak, kain Yaman itu bercorak garis begitu. Lalu Rasul pakai sholat di kain yang dikasih hadiah tadi. Selesai sholat, apa kata Nabi? Kain ini kata Nabi, idhabu biha ila Abi Jaham. Balikin kain ini ke Abu Jaham. Berarti boleh membalikan hadiah. Tapi jangan membalikan saja. Wa'tuni bi anbijaniyah.
tapi minta gantinya kain anbajaniyah. Kain anbajan itu kain kasar tapi polos. Berarti kita boleh menukarkan hadiah kalau dipastikan orang yang ngasih hadiah masih punya stok. Antum dikasih baju, kasih gamis warnanya hijau, antum tidak senang, akhi, afwan antum ngasih warna hijau anak kurang suka. Ada ndak warna yang lain misalnya merah? Oh, merah tambah tidak suka. Apa yang lain? Putih itu. Boleh tukar. Tapi kalau orang yang udah tidak punya, hei tolonglah tukar ini. Oh, enggak dong, dia cuma punya satu. Cuman boleh tukar seperti ini jemaah. Boleh. Taib, kenapa Nabi minta tukar dengan kain yang polos tapi walaupun dia kasar? Tidak masalah kata Nabi. Apa alasannya? Nabi mengatakan qad alahatni anifan fi sholati. Karena baru saja kain tadi telah menggangguku dalam salat. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok kita lu sajadah gambarnya macam-macam. Ya, masjid dihias-hias. Masjid itu enggak boleh dihias-hias jemaah. Ada orang yang takmir itu pernah ke saya ngomong, "Ustaz, ana nih beli Ismaul Husna." Yani pesan Asmaul Husna yang pakai apa? Cemen, yang sudah pakai kayak gypsum itu. Asmaul Husna sudah 99 itu jemaah, bayangkan. Itu habis 22 juta jemaah. Ana bilang haram antum nih, ini uang kaum muslimin. Ini infak kaum muslimin untuk membangun masjid. Kok antum buatkan untuk Asmaul Husna, dipajang di depan orang sholat. Nanti orang sholat, apa tuh arroh apa-apa. Kadang-kadang kan bacaan kaligrafi itu ndak mudeng kita. Ganggu orang sholat. Maka ndak boleh nih para takmir, hati-hati. Itu amanah. Masjid itu polos. Tapi masjid itu diapakan? Disunahkan. Ada sahabat atau tabi'in ya, muridnya Abu Hurairah namanya Al-Mujmir. Dia itu Al-Mujmir. Kenapa? Bapaknya dia sahabat dan dia sendiri Al-Mujmir, artinya yang suka membakar dupa yang harum-harum seperti kayu gaharu di Masjid Nabawi. Maknanya berarti sejak zaman Rasul sampai zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, Masjid Nabawi itu selalu pakai apa? Selalu pakai harum-haruman, pakai kayu gaharu. Karena ada petugas khusus untuk membakarkan kayu gaharu. Itu yang sunnah. Mengharumkan masjid. Bukan ini masjid bau apa? Masjid kadang-kadang bau tai kucing, bau. Ini takmirnya gimana? Jadi masjid itu diharumkan, jamaah, beli parfum untuk masjid khusus, gitu loh. Ya. Taib. Itu dia yang kita maksudkan. Sekarang orang yang sholat pakai sutrah tadi, riya tidak? Ingin dilihat orang lah maksudnya. Ini orang banyak. Tak sholat pakai sutrah, blek gitu. Riya enggak dia? Belum tentu riya, atau bisa jadi riya, tergantung niatnya. Kalau niatnya dia ingin dipuji orang, nih saya paling alim tentang sunnah, saya pakai sutroh nih, ini sunnah, saya paling tahu di antara yang lain, itu baru riya namanya, ujub. Adapun kalau dia tujuannya untuk memberi contoh kepada orang awam bahwa sholat itu seperti ini loh, kalau sutroh itu ukurannya seperti ini, jaraknya seperti ini, maka ini tidak masalah, dibolehkan. Sebagaimana banyak para sahabat dalam mempraktekkan begitu sholat, memberi contoh untuk sholat kepada kaum muslimin, maka dengan tujuan itu boleh ya? Memberi contoh kepada kaum muslimin. Tapi untuk supaya karena bangga dan misalnya, maka tidak diperbolehkan. Yang kedua, ya ikhwah, di antara adab menuntut ilmu adalah al-amal bil ilmi wal bu'du 'anil ma'asi. Mengamalkan ilmu dan hindari dosa maksiat sekecil apapun kalau penuntut ilmu ingin berkah. Berapa banyak penuntut ilmu enggak berkah ilmunya karena dia banyak melakukan dosa dan maksiat. Karena maksiat adalah membawa sial, dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati penuntut ilmu itu. Kita sudah beda sekarang ini dengan orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan. Sudah beda. Antum dulu memang di sana, antum dulu mungkin bermajelis. Sekarang sudah beda. Maksiat hindari sekecil apapun. Kalau mereka wajar karena mereka jahil. Kita yang sudah paham, yang sudah menuntut ilmu harus hindari. Maka amalkan ilmu dan jauhkan dari dosa maksiat sekecil apapun. Antum bisa lihat beberapa dalil di sini yang paling sangat berkaitan dengan pembahasan kita ini adalah di surah Al-Baqarah ayat 282 jemaah. Walaupun ayat-ayat yang lain seperti kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan misalnya, itu seperti itu ayat di surah Shaf. Tapi coba antum lihat saja surat Al-Baqarah ayat 282. Allah berfirman, wattaqullah. Awas syaratnya nih. Wattaqullah wa yu'allimukumullah.
Wattaqullah, syaratnya takwa dulu kepada Allah, baru Allah akan ajarkan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka di sini berarti apa? Ilmu supaya berkah, maka amalkan ilmu. Takwa kan apa artinya? Bertakwa itu artinya mengamalkan perintah Allah, menjauhi dosa dan maksiat. Maka jauhi maksiat, Allah akan mengajarkan ilmu. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu mengetahui. Perhatikan ilmu Allah. Ilmu Allah itu ada dua ya. Ada ilmu Allah secara global dan ada ilmu Allah secara terperinci. Allah tahu secara global, Allah tahu secara terperinci. Allah tahu apa yang ada di langit, ada yang di bumi, dan Allah tahu kapan daun jatuh, detik berapa, menit berapa, hari apa. Tahu Allah daun itu akan jatuh. Beda dengan keyakinan Ibnu Sina dan falasifah yang lain. Ya, kaum falasifah, orang-orang filsafat termasuk Ibnu Sina. Ini banyak kaum muslimin yang masih belum paham tentang bagaimana Ibnu Sina, sehingga banyak yang mengagungkan, memuliakan. Ibnu Sina adalah orang yang sesat. Dia orang filsafat, ya, yang mana Ibnu Sina ini disesatkan para ulama, bahkan dikafirkan para ulama karena 3 sebab. Pertama, Ibnu Sina mengatakan bahwa inna ilmallah al-mujmal. Ilmu Allah itu hanya ilmu yang global saja. Yang rincinya Allah itu tidak tahu. Yang kedua, anna baban nubuwah maftuhah. Pintu kenabian masih terbuka katanya. Berarti masih ada nabi, nanti akan nabi-nabi yang lain, silahkan selain Nabi Muhammad. Kufur, makanya ulama mengkafirkan. Imam Al-Qayyim sampai mengatakan yani Ibnu Sina, kata Ibnu Qayyim, Ibnu Sina abul malahidah. Ibnu Sina abul malahidah. Ibnu Sina itu bapaknya mulhid. Ya, mulhid apa mulhid? Malahidah itu ateis. Saking rusaknya akidahnya. Lihat, Allah tuh tidak tahu hal-hal yang rinci. Allah tahunya hanya yang global-global saja. Apa enggak dikufurkan para ulama demikian keyakinannya? Yang kedua, pintu kenabian masih terbuka. Dan yang ketiga, anal akhirah la haqiqata lahu, bahwa akhirat itu tidak ada hakikatnya, khayalan. Ah, sekarang ada rumah sakit Ibnu Sina, apotek Ibnu Sina, SMP Ibnu Sina, SMP Islam Ibnu Sina. Jangan ganti dengan SMP Imam Syafi'i, apotek Imam Syafi'i. Enggak nyambung Ustaz, wong Imam Syafi'i enggak ahli kedokteran. Nah, masalah ahli kedokteran itu terserah, yang penting dia akidah Ibnu Sina menyimpang. Allah mengetahui segala sesuatu disebutkan dalam ayat, ya. Taib, ada sebuah hadis yang mengerikan tentang orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yu'ta birrajul yaumal qiyamah, akan didatangkan orang nanti pada hari kiamat, fayulqa finnar, dilemparkan ke dalam neraka orang ini. Taib, fatandaliku aktabu batnihi, lalu keluar usus-usus dari perutnya di api neraka itu, keluar. Fayaduru biha kama yadurul himar birha, dan dia itu berputar-putar seperti keledai menggiling gandum. Yani dulu kalau keledai kalau menggiling gandum, mesinnya itu kan pakai keledai. Jadi pakai apa? Keledai, kemudian dia keledai itu muter terus, muter ini, sehingga nanti menjadi lembut gandum itu. Itu zaman dulu begitu. Persis seperti itu, dia berputar-putar terus seperti itu. Fa yustami'u ilaihi ahlun nar, penduduk neraka kumpul di sana. Kepada orang ini tanya. Penduduk neraka mengatakan, ya fulan malaka, wahai fulan, kenapa kamu ini? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dulu engkau orang alim yang engkau beramar ma'ruf nahi munkar? Bukankah engkau dulu ustad? Bukankah engkau dulu ulama? Engkau selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran? Fayaqulu bala, iya katanya orang ini yang di neraka tadi. Naam, bala qad kuntu amaru bil ma'ruf wala atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Iya, dulu saya melarang kemungkaran tapi saya lakukan. Dulu saya memerintahkan kebaikan tapi aku tidak melakukannya. Maka malu penuntut ilmu dengan hadis ini, dan ngeri, takut dengan hadis ini, ya ikhwah. Ya, ini adalah ilustrasi yang sangat mengerikan. Wa hadhihi surah alati taksya'iru lahal abdan, yang membuat badan ini merinding, ya, dengan adanya hadis ini. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, nanti terbuai ususnya, kemudian berkeliling, ditanya, diinterogasi oleh ahli neraka nanti, waliyadzubillah. Taib. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, Bishr bin Al-Haris
memberi wasiat kepada kita, jangan, kata beliau, in aradta an tulaqqanal ilma, kalau kamu mau diajari ilmu, yakni ilmu itu ingin berkah sampai kepada kita, fala ta'si, maka janganlah berbuat maksiat. Jangan berbuat maksiat. Bahkan perhatikan lagi, Al-Qasim bin Abdurrahman mengatakan, inni la ahsibur rajul yansal ilma. Perhatikan, kalau kita kok hafalan dak mudeng-mudeng, hafalan kita kok lemot gitu ya. Kenapa sebabnya? Perhatikan, Al-Qasim bin Abdurrahman mengatakan, inni la ahsibur rajul yansal ilma bil khati'ati ya'maluha. Sesungguhnya menurutku orang lupa dari ilmu, blank ingatannya, hafalannya lenyap semuanya, dicabut ilmunya itu karena sebab apa? Karena sebab khati'ah, karena sebab dosa, kesalahan yang dia lakukan. Jadi orang maksiat itu penyebab dicabutnya ilmu. Makanya syair yang sangat bagus Imam Syafi'i dalam Dewan Syafi'i dikatakan, kata beliau, syakautu ila waqi'i su'a hifdi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' bin Jarrah, gurunya Syafi'i, tentang buruknya hafalanku. Syafi'i tiba-tiba, yakni hafalan Syafi'i kok rusak, kacau, lenyap gitu. Bagaimana? Sebabnya apa? Maka dia ngadu kepada gurunya. Lalu kata Syafi'i, fa arsyadani an tarkil ma'asi. Lalu dia memberi wejangan kepadaku ila tarkil ma'asi, agar aku meninggalkan maksiat. Wa qala, dan dia mengatakan, yakni Imam Waqi' bin Jarrah mengatakan, fa'lam bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yu'ta li'asi. Ketahuilah bahwasanya ilmu ini cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat dosa. Maka ini, ya, kita harus takut sekarang penuntut ilmu, amalkan ilmu dan hindari dosa serta maksiat. Yang ketiga tawadhu', ya, rendah hati. Ini sifat yang nampak dari para penuntut ilmu ketika dia sudah mendapatkan ilmu. Ayatnya bisa banyak ayat-ayat tentang tawadhu, ayol ikhwah. Akan tetapi kita lihat perkataan Umar bin Khattab dalam hal ini. Kata Umar, ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu agama ini. Wa ta'lamu lil ilmi sakinata wal hilm, dan pelajarilah ilmu dengan sakinah, dengan tenang, wal hilm, dan santun. Yani sikap kita dalam belajar harus sakinah, tenang, jangan bengak-bengok. Ini bukan adab penuntut ilmu, teriak-teriak, cekakak-cekakak. Kemudian watawadhu liman tu'allimun, dan rendah hatilah kalian terhadap yang mempelajari atau yang mengajarkan kepadamu, kepada guru. Ya, watawadhu liman tu'allimuna. Taib. Bertawadulah kepada yang belajar kepadamu, ya, liman tu'allimun, dan juga bertawaduklah, rendah hatilah kamu kepada yang mengajarkan. Yani seorang ustadz pun harus tawadu kepada orang yang belajar. Jangan ada kibir, sombong, merasa berilmu. Yang belajar pun harus tawadu di hadapan ustadznya, di hadapan yang mengajarinya. Makanya kata Mujahid, la yata'allamul ilma musta'yin wala mustakbir. Tidak akan dapat ilmu orang yang sombong, orang yang pemalu. Sombong yakni tidak tawadu. Berikutnya yang keempat, tauqirul ulama wa majalisil ilm, menghormati ulama dan majelis ilmu. Sampai-sampai para ulama itu membuka kitab saja. Imam Syafi'i dikatakan di sini, itu ketika membuka lembaran-lembaran kitabnya di hadapan Imam Malik, itu sampai harus tidak boleh kedengar sama Imam Malik. Saking apa? Takut mengganggu konsentrasi gurunya. Lah sekarang antum, ustaz sedang ngajarkan, tiba-tiba HP-nya dering kayak tadi lagunya Goyang Dompet lagi. Ganggu ya ikhwan. Imam Syafi'i pelan dibuka kertas, lembaran kertas itu. Saking tawadu di majelis ilmu. Maka adab, gunakan majelis ilmu sebagai majelis yang paling dihormati. Ya. Kata Syafi'i, kuntu usafihul waraqah baina yaday Malik safhan raqiqan. Aku dahulu membuka lembaran-lembaran kitab di hadapan Imam Malik itu dengan selembar-sembar, kemudian dengan pelan sekali. Kenapa? Haibatan lahu, karena aku sangat hormat kepada Malik, li alla yusma'a waq'uha, supaya jatuhnya lembaran kertas tidak terdengar oleh Imam Malik, tidak mengganggu Imam Malik rahimahullah. Ya. Berikutnya jemaah,
Kemudian bentuk tawadu juga di sini maksudnya tidak boleh apa jemaah? Tidak boleh banyak debat, ya. Tidak boleh, apalagi di medsos, ikhwan. Itu bisa jadi di medsos, ya, timbulnya fitnah-fitnah dakwah sekarang dari kalangan orang-orang awam. Itu sebabnya adalah antum semuanya. Sebabnya kadang-kadang antum yang ada orang memposting sesuatu, misalnya Wahabi sesat, antum panas, akhirnya antum balas dengan kata-kata yang ujung-ujungnya antum sama mereka. Ada bahlul lah, ada oon lah, ada lebay lah. Nah, kenapa biarkan? Diamkan sudah. Terkadang fitnah itu harus didiamkan sehingga dia akan hilang sendirinya. Lihat Rasulullah SAW ketika Nabi dicaci maki sama Abu Jahal, dicaci maki habis-habisan oleh ikhwah. Dan Nabi tidak menjawab, la wala yukallimhu. Nabi tidak mengatakan sesuatu pun. Dicaci maki habis-habisan. Agama dihina oleh Abu Jahal. Saat itu Nabi sedang duduk di sofa. Lalu terdengar oleh salah seorang budak perempuan dari Abdullah bin Jad'an, dia laporkan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah pulang dari berburu, dia masih bawa anak panah dan busurnya. Lalu ketika dilaporkan sama budak itu, loh ponakanmu loh, dia caci maki, tapi Muhammad tuh diam saja nggak jawab. Habis dia caci maki sama Abu Jahal. Maka saat itu pula tuh mangkal siapa namanya? Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia nggak lihat kiri kanan, dia tuju Abul Hakam yani Abu Jahal. Dicari, dia sedang cekak-cekak sama gengnya. Lalu langsung diambil kerahnya, dibanting sama panah tadi, langsung dia tersungkur Abu Jahal. Gak bangin lagi. Gara-gara apa? Dipukul sama Hamzah. Dan langsung Hamzah mengatakan apa? Engkau caci maki engkau caci maki anak saudaraku. Sungguh aku sekarang berada di agamanya. Yani sekarang aku sudah masuk Islam, padahal belum. Cuman baru ingin gitu. Saking karena mangkal ayo ikhwah. Lihat. Nabi dicaci maki ketika diam, apa hikmah yang utama? Hamzah masuk Islam dan menjadi izzah Islam dengan masuknya dua orang Hamzah. Kemudian 5 hari berikutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Mulia Islam dengan masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Apa hikmahnya asalnya? Nabi dicaci maki diam. Coba kita pun demikian. Jangan dicaci maki balas. Balasnya kadang lebih parah lagi dari yang mencaci. Baik. Kemudian ikhwan yang berikutnya, at-tanafus fi talabil ilmi, harus bersaing, bersemangat dalam menuntut ilmu. Jadi jangan menuntut ilmu itu ikhwan sedapatnya, jangan. Ya. Jadi harus, kata Nabi SAW, lan yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu, perhatikan ini, hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin itu tidak akan merasa puas, tidak akan merasa kenyang dengan kebaikan yang dia dengar, yang dengan ilmu, sehingga berakhir perjalanannya ke surga. Jadi sampai masuk surga kita nggak pernah merasa kenyang dengan yang namanya ilmu. Maka harus semangat dalam menuntut ilmu jemaah. La yunalul ilmu birohatil jasad. Kata para ulama salaf, ilmu tidak didapatkan dengan santai, tidak. Harus ada pengorbanan, jauh jarak tempuh kita berjalan. Hujan dikit saja nggak jadi. Ya, jauh sedikit saja nggak jadi, motor mogok nggak jadi. Lah, naik angkot atau yang lainnya, belajar untuk menuntut ilmu dengan penuh kesemangatan. Baik. Bahkan para ulama dahulu bagaimana? Mereka berdesak-desakan, ya, satu sama lain dalam rangka mendapatkan ilmu. Dikatakan Luqman Hakim kepada putranya memberikan wejangan, kata Luqman, ini dikutip kisah ini di dalam riwayat Imam Malik, ya. Kata Luqman kepada putranya, bunayya jalisil ulama, wahai anakku duduklah di majelis para ulama, wajahimhum birukbataika, dan dekatilah, yakni berdesak-desakanlah, dekatilah para ulama dengan kedua lututmu, yakni berduyun-duyun, berdesak-desakan menuntut ilmu di majelisnya para ulama. Itu yang dimaksud. Baik. Berikutnya terakhir kita ambil satu faedah saja. Tapi tolong nanti kitabnya dibagi ya. Ini kitab bagus sekali. Bahkan nanti Ustadz Syahri atau siapa untuk dibahas kitab ini di sini. Mungkin dikaji, dibahas sampai selesai. Antum buka di ini tadi sudah ana sebarkan ininya. Di PDF-nya sudah disebarkan. Taib. Yang berikutnya jamaah sekalian, terakhir satu ini faedah yang kita ambil saja, misalnya taib. Adab dalam menuntut ilmu adalah al-hirs alal waqti,
yakni menjaga waktu. Kata Nabi, ada dua nikmat, ni'matani maghmunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Jadi luangkan waktu ketika kita punya waktu, ketika masih muda, ya, penghafalan masih kuat, atau ketika kita memiliki waktu untuk menuntut ilmu sebelum datang kesibukan. Kata Nabi, dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan nikmat itu, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan nikmat luang waktu. Makanya para ulama mengatakan ilmu itu la yu'tika ba'dah hatta yu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak akan didapatkan separohnya ilmu sehingga engkau habiskan seluruh umurmu. Ini kalau kita habiskan semua umur kita pun, itu ilmu yang datang itu tidak akan seluruhnya. Itu kalau umur kita habiskan. Apalagi kalau kita waktunya ini sisa-sisa. Sisa capek kerja di kantor, sisa capek kita berdagang. Maka usahakan nih, sekarang kan Ahad. Kalau Ahad tutup semua, libur semua kan tuh. Jangan sampai ya dagang juga, ya menuntut ilmu, dagang sambil belajar lagi, nanti nggak masuk ilmunya. Maka usahakan luangkan waktu benar-benar, khususkan waktu untuk menuntut ilmu syar'i insyaallah. Kemudian menuntut ilmu ketika waktu itu maksudnya ketika masih kecil, ketika usia kita masih dini. Makanya anak-anak kita siapkan dari sekarang. Sebuah pelajaran yang sangat bagus dari Al-Imam Ibnu Hajar, ya. Walaupun ini riwayat dari beliau, tapi walau alam ini kisah dari mana asalnya, yang jelas diriwayatkan di sini dari Al-Ahnaf bin Qais. Dia mendengar seseorang mengatakan, ta'allumu fis sigar kannaqshi 'alal hajar. Belajar ilmu ketika kecil itu seperti mengukir di atas batu. Ya, kama qala nasidaria pidang dutihi. Ana dulu pernah dengar kecil itu, ya. Ada lagu dangdut apa qasidah gitu, ya, nasidaria namanya, tapi antum jangan dengar sekarang. Itu menuntut ilmu kecil seperti mengukir di atas batu, ya. Faqala al-Ahnaf al-kabir akthar aklan walakinahu ashgalu qalban. Kalau orang sudah dewasa memang akalnya lebih luas, tapi sibuknya lebih banyak karena ketukar dengan nyari beras. Kalau kecil memang akal tak seberapa orang dewasa, tapi waktu lebih luas dan dia lebih banyak berpikir. Tapi kalau sudah dewasa, sudah besar, sulit kita. Kemudian ada sebuah riwayat yang sangat bagus. Ada Imam Syafi'i sampai mengatakan kalau belajar itu ketika muda itu barokah. Tapi justru kalau waktu muda dia sia-siakan, alamat itu kematian. Kata Syafi'i, man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Kalau pemuda, yakni ketika muda terluput dari menuntut ilmu, maka takbirkanlah 4 kali, takbirkan dia bangkai, jenazah sudah. Karena orang mati sudah, kalau sudah pemuda luput menuntut ilmu, mati sudah. Ini binasa kehidupannya. Kapan lagi mau belajar? Tua, itu tadi campur ngalah beras, campur dagang, campur ngurus anak, repot sudah. Kayak antum sekarang kan, kadang kemana, kadang pikiran juga di majelis, tapi utang juga banyak, repot. Taib. Taib. Mungkin cukup ya kawan, ya. Ada habis waktunya nih. 15 menit, masih ada waktu? Jam berapa sekarang? Jam yang asli yang mana sih? Taib, masih ada waktu sebenarnya. Taib, kita tambahkan. Ada beberapa saat, waktu-waktu yang bagus, perhatikan jemaah, untuk menghafal ilmu, dan saat itu memang pikiran cerah, ya. Ada beberapa waktu, diantaranya disebutkan oleh para ulama, menuntutlah ilmu, belajarlah pada saat waktu-waktu yang pikiran kita fresh. Itu satu, usahakan seperti itu. Oleh karena itu doanya Nabi SAW itu adalah pada waktu pagi, ya, waktu yang sangat bagus untuk belajar. Setelah sholat subuh itu waktu yang sangat bagus untuk belajar. Kata Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah kepada umatku pada saat pada saat berpagi-paginya mereka. Maksudnya bukan harus pagi, tapi pada saat bersegeranya mereka dalam melakukan aktivitas. Jadi orang yang belajar pagi itu berarti orang yang telah didoakan keberkahan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga waktu yang fadilah adalah waktu sahur. Waktu sahur itu yakni waktu sekitar menjelang subuh.
Itu waktu yang sangat bagus untuk menghafal ilmu, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dan yang semisalnya. Taib. Oleh karena itu Ismail bin Uwais mengatakan, idza hamamta an tahfadha syai'an fanam. Kalau kamu ingin agar bisa hafal ilmu atau ingin menghafal sesuatu dari ilmu, maka tidurlah. Wa qum 'inda sahar, kemudian bangunlah ketika waktu sahur. Yani bangunlah ketika menjelang subuh. Bangunlah pada waktu itu. Jadi kalau kita sudah malam jam 9 ngantuk, jangan tidur sudah, jangan dipaksakan belajar. Lalu fa'asri, nyalakan lampu, wandur fihi, dan perhatikanlah apa yang akan kau hafal. Fa innaka latansahu ba'du insyaallah. Setelah itu kamu tidak akan lupa insyaallah. Ini jadi waktu-waktu yang bagus untuk menghafal. Kemudian jemaah sekalian, penuntut ilmu di dalam memanfaatkan waktu itu tidak boleh melakukan taswif. Taswif yakni tarsok. Ntar besok, ntar. Itu taswif. Jangan. Ada kajian sekarang, ntar mungkin besok masih. Besok ada lagi, ya kayaknya hari Selasa aja lah kita cari. Enggak ngaji-ngaji nanti. Jangan lakukan. Min asbab doya'il waqt. Di antara sebab lenyapnya, sia-sianya, terbengkalainya waktu adalah an yusawwifal mar'. Yani orang melakukan taswif, yani entar, menangguhkan. Jangan. Al-Imam Hasan Basri mengatakan, wa iyyaka wat taswif, jauhilah kalian taswif. Taswif itu ya itu entar besok. Fa innaka biyaumika wa laysat bighadika. Karena sesungguhnya kamu itu ya adalah hari ini bukan besok. Jadi kamu yang harus terjadi itu hari ini sekarang. Fa in yakun ghaddun laka fakun fi ghaddin. Ya. Karena sesungguhnya karena kalaupun masih ada besok, tapi fakun fi ghadin kama kunta fil yaum, maka bersikaplah seperti hari ini. Walaupun besok masih ada waktu, tapi tetap bersikaplah seperti hari ini. Fa in lam yakun laka ghadun, seandainya tidak ada, yakni tidak ketemu hari esok, lam tandam ala ma farata fil yaum, tidak menyesali apa yang kamu sesali pada hari ini. Yani kalau kita sudah lakukan hari ini, maka seandainya besok kita nggak dapat, keburu mati pun kita tidak akan menyesal, karena kita sudah lakukan hari ini. Jangan sampai kita menyesal besok ternyata besok tidak kita dapatkan. Nah, terus yang paling penting terakhir, mudzakkaratul ilmi, adab yang ke berapa? Nah, mudzakkaratul ilmi, yani harus mengulang jemaah. Antum sekarang mencatat, itu nanti jangan catatan hanya sebagai saksi sejarah. Yani saksi sejarah nanti ketika antum sudah tua, sekarang memang masih muda. Ketika antum sudah tua baru lihat, oh dulu anak ngaji nih. Cuman itu saja, nih loh nak, bapak mau ngaji dulu. Mana buktinya ini? Enggak pernah dibaca lagi di rumah. Enggak pernah dikaji, dipelajari. Harusnya kita kaji lagi bersama anak dan istri kita. Ini loh poin-poin penting yang tadi dikaji. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, tazawaru wa tadarasul hadis wa la tatrukuhu yadrus. Perhatikan. Saling berkunjunglah kalian dan saling mengkajilah hadis, dan jangan biarkan ilmu tadi itu usang, yang hilang tanpa dikaji, tanpa di murajaah. Jadi memurajaah, mudzakarah di sini artinya memurajaah. Taib. Imam Nawawi mengatakan wasiat kepada para penuntut ilmu, wal yudzakir bimuhafadzatihi. Kata Imam Nawawi, hendaklah ia kembali mengulang ilmu. Wal yudimil fikra fiha, dan senantiasa berfikir, memperhatikan ilmu, kata Imam Nawawi. Kemudian wa ya'tani bima yahsulu fiha minal fawaid, dan perhatikanlah apa yang didapatkan dari faedah-faedah ilmu. Wal yurafiq ba'dhu hadiri halqati syekh fil mudzakarah, dan tidak pernah berpisah untuk menghadiri halaqah masyayikh di dalam menghafal ilmu. Yani senantiasa hadiri majelis ilmu dan senantiasa kaji kembali ilmu yang sudah didapatkan. Nah, baik, paling penting terakhir, suhbatus salihah. Senantiasa kita berkawan dengan orang-orang saleh, orang-orang yang senantiasa yang gemar menuntut ilmu, yang senantiasa mengamalkan ilmunya. Perhatikanlah pergaulan para penuntut ilmu, karena berbeda. Ingat, as-sahib sahib, bahwa teman itu menarik kita. Ya, almaru ala dini khalilih, orang itu tergantung agama kawannya.
Maka hati-hati, jadikan teman akrab hanya para penuntut ilmu. La tusahib ila mu'minan, kata Nabi, tidaklah menemanimu kecuali orang mukmin, tidaklah kau berteman akrab kecuali dengan orang mukmin, wala ya'kulu ta'amaka ila taqi, dan tidak memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Yani ajak makan orang-orang yang bertakwa, karena makanannya nanti akan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, untuk yang lainnya insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang lain. Taib, sekarang saya sebutkan makna ikhlas dalam menuntut ilmu ada 3 poin. Jangan melihat catatan, langsung angkat tangan saja, tak kasih ini murni. Ada ibu-ibu ya? Terus gimana akhwat? Taib, akhwat tulis di catatan akhwat ya. Sebutkan ikhlas dalam menuntut ilmu, ada 3 poin tadi. Tulis di catatan akhwat. Ini untuk akhwat kalau gitu. Ya. Kemudian untuk bapak mana? Angkat tangan. Oh, tapi kedengaran akhwat nanti ya. Hah? Hah? Beda pertanyaan. Sudah bapak-bapak jangan itu. Pertanyaannya bapak-bapak. Taib. Sebutkan 2 poin penuntut ilmu menjaga waktu. Bagaimana penuntut ilmu menjaga waktunya? Kayaknya sulit, yang gampang aja apa ya pertanyaan sih, tak mikir sih kalau gitu. Pertanyaan yang enteng aja. Taib. Sebutkan sisi pendalilan dari firman Allah, wajahidhu bihi jihadan kabira, dan perangilah dengannya, dengan Quran, orang kafir dengan sebesar-besar jihad. Sebutkan sisi pendalilan di sini bahwa menuntut ilmu bagian dari jihad dari ayat ini. Bagaimana wajhud dilalah, sisi pendalilannya? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ada yang angkat tangan dah? Hah? Itu tadi belakang. Iya, silakan. Bagaimana sisi pendalilannya, Pak? Ustadz bukan ini, bukan ya? Jangan. Ayo kawan, harus tahu, masa dalilnya mana? Menuntut ilmu lebih baik dari menuntut ilmu bagian dari jihad. Iya, sisi pendalilannya bagaimana dengan ayat ini? Hah? Taib, ganti pertanyaannya. Wah, sudah 2 kali ganti ini. Hah? Yang mudah aja. Yang mudah aja. Taib, yang mudah aja. Sebutkan 5 poin adab penuntut ilmu. 5 poin ya. Taib. Kalau bisa jangan lihat. Ya, tapi tidak apa-apa. Yes. 1, apa? Menuntut ilmu harus apa? Adabnya? Ikhlas. 2, menghormati ulama, semangat, menjaga waktu. Mengamalkan ilmunya? Ya, wes. Baik. Apa itu bid'ah? Silakan. Pertanyaan berikutnya ya, kawan. Ya, kawan. Sebutkan ancaman dalam hadis tadi, disebutkan orang yang tidak mengamalkan ilmu di akhirat. Apa? Akan keluar dari ususnya, kemudian akan mengitari seperti. Yang jawab siapa? Oh. Taib, barakallahu fiik. Ya. Sebutkan perkataan Imam Syafi'i. Kalau bisa dengan Arabnya, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Terjemahannya bahasa Indonesianya tentang sebab buruknya hafalan dia, lalu diberi nasihat oleh imam gurunya. Sebutkan bagaimana perkataannya, intinya. Mana? Ya. Ya, silakan. Ya, sini antumnya tahu bicara, dengar sini sebentar, sini. Apa perkataan Imam Syafi'i? Apa kata dia? Enggak apa-apa. Terus intinya karena tapi ada yang lebih sempurna, coba antum apa? Buruknya apalagi
karena bermaksiat. Aku mengadukan kepada Imam Waqi' bin Jarrah. Apa katanya? Tentang buruknya hafalan Imam Syafi'i. Lalu apa kata imamnya, gurunya Imam Syafi'i? Apa wasiatnya? Agar meninggalkan maksiat. Berarti yang jawab saya, hadiahnya untuk saya. Taib. Taib, ada pertanyaan lagi, silakan. Mana Ahwat sudah? Ahwat kasih 2. Tapi untuk Ahwat ya. Mana Ahwat? Sini sekretasnya. Taib, yang bertanya silakan. Ada waktu Ustaz bertanya atau habis? Habis ya? Hah? Mungkin satu, dua sudah ya. 1, 2 pertanyaan silakan. 1 saja atau 2. Nah, fadhal. Kalau tidak ada ya syukur alhamdulillah supaya saya tidak menjadi beban di akhirat kelak. Hah? Oh ada. Kemarin waktu pasar ada yang interaksi. Ya. Diterangkan tentang puasa Asyura. Terus kan ada ucapan Nabi yang akan puasa di tahun depan itu akan puasa sehari sebelumnya itu kan. Iya. Kata si penceramah itu dia itu sudah tahu bahwa di tahun depan itu Rasulullah akan meninggal. Apakah itu benar? Baik. Ketika Nabi mengatakan pada waktu puasa Asyura ya, ketika dikatakan hari yang diagungkan Yahudi Nasrani, lalu kata Nabi SAW bahwa puasa Asyura itu aku akan puasa di tahun depan. Tetapi Nabi SAW tidak sempat karena keburu meninggal. Ya. Tetapi Nabi tidak sampai ke tahun depan hatta tufiya Rasulullah SAW, sampai akhirnya Rasul wafat. Lalu pertanyaannya, apakah Rasul mengetahui tentang akan kematiannya? Maka secara hukum asalnya bahwa tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali para nabi dan rasul yang diberi tahukan oleh Allah secara khusus. Kata Allah, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Allah lah yang tahu perkara gaib dan tidak ada yang tahu perkara gaib siapapun, seorang pun kecuali yang diridhoi di antara para rasul. Dikasih tahu tapi tidak secara mutlak karena Nabi sendiri tidak tahu kapan ajalnya akan datang. Akan tetapi para nabi dan rasul ya, itu diberi pilihan ketika akan datangnya kematian. Adapun secara umum ajal kapan datang kematian, maka wallahu alam Nabi tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi mengatakan la in baqaitu, seandainya aku masih umur panjang. Berarti menunjukkan justru tidak tahunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup ya sudah insyaallah ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.